Kami dari kelompok Maxwell. Di sini kami akan menjelaskan tentang radiasi elektromagnetik. Perkenalkan, nama saya Ilham Wicaksono. Saya di sini akan menjelaskan pendahuluan. Saya Raffi Ahnaf akan menjelaskan tentang spektrum bagian pertama. Saya Zahra Famila, saya akan menjelaskan tentang pembahasan kedua, spektrum elektromagnetik. Saya Ula Dewi Safitri, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber. Saya Husnul Ruqayyah, di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya radiasi elektromagnetik. Saya Betty Meta, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Yang pertama adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang dengan beberapa karakter yang bisa diukur, yaitu panjang gelombang, frekuensi, amplitudo, dan kecepatan. Amplitudo adalah tinggi gelombang, sedangkan panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang melalui suatu titik dalam suatu satuan waktu. Frekuensi tergantung dari kecepatan merambatnya gelombang. Karena kecepatan energi elektromagnetik adalah konstan kecepatan cahaya. Panjang gelombang dan frekuensi berbanding terbalik. Semakin panjang suatu gelombang, semakin rendahnya frekuensinya. Dan semakin pendek suatu gelombang, semakin tinggi juga frekuensinya. Sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama yaitu perubahan medan listrik dan medan magnetik terjadi pada saat yang bersamaan. Yang kedua, arah medan listrik dan medan magnetik saling tegak lurus dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Yang ketiga, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Yang keempat, seperti halnya gelombang pada umumnya, gelombang elektromagnetik mengalami peristiwa pemantulan, pembiasaan, perpaduan, dan benturan atau hamburan. Selain itu juga mengalami peristiwa polarisasi karena termasuk gelombang transversal. Yang kelima, cepat lambatnya gelombang elektromagnetik hanya bergantung pada sifat-sifat listrik dan magnetik medium yang ditempuhnya. Yang keenam, dapat melambat dalam ruang hampa. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah ragam gelombang elektromagnetik yang dikategorikan berdasarkan tentang panjang gelombang atau frekuensinya. Spektrum gelombang elektromagnetik dipancarkan oleh transisi elektron, yaitu ketika suatu elektron berpindah dari orbit satu ke orbit yang lain. Spektrum elektromagnetik dapat dibagi dalam beberapa daerah yang terentang dari sinar gamma, gelombang pendek berenergi tinggi, sampai pada gelombang mikro dan gelombang radio dengan panjang gelombang yang panjang. Pembagian ini sebenarnya tidak begitu tegas dan tumbuh dari penggunaan praktis yang secara historis berasal dari berbagai macam metode deteksi. Biasanya dalam mendeskripsikan energi spektrum elektromagnetik dinyatakan dalam elektron volt untuk foton berenergi tinggi, dalam panjang gelombang untuk energi menengah, dan dalam frekuensi untuk energi rendah. Istilah spektrum oktav juga digunakan secara luas dalam merujuk spektrum elektromagnetik, walaupun sebenarnya hanya mencakup sebagian rentang panjang gelombang saja. Yang pertama yaitu gelombang radio. Gelombang radio digunakan sebagai alat komunikasi seperti radio, televisi, dan telepon yang memiliki daerah frekuensi antara 10⁻⁴ sampai 10⁻⁷ Hz. Gelombang tersebut digunakan sebagai pembawa informasi dari suatu tempat ke tempat lain yang berjauhan karena memiliki sifat yang mudah dipantulkan oleh lapisan ionosfer bumi. Oleh karena itu, gelombang radio dapat mencapai tempat-tempat di bumi yang jaraknya sangat jauh dan di pemancar radio, asalkan energi yang dipancarkan oleh pemancar cukup besar. Informasi berupa suara dikirimkan melalui gelombang radio dalam sebuah paket gelombang sebagai perubahan amplitudo yang disebut modulasi amplitudo, maupun sebagai perubahan frekuensi yang disebut modulasi frekuensi. Pesawat televisi dan pesawat radio FM menggunakan gelombang modulasi frekuensi tersebut sebagai pembawa informasi. Modulasi frekuensi sebagai pembawa informasi lebih unggul dibandingkan dengan modulasi amplitudo. Hal tersebut disebabkan oleh pemancar AM terdengar derau sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa kelistrikan dan kemagnetatan di udara yang mengganggu amplitudo gelombang. Yang kedua yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwave
merupakan gelombang radio dengan frekuensi paling tinggi, yaitu dapat mencapai 3 kali 10 pangkat 9 Hz. Selain sebagai alat komunikasi, gelombang mikro juga dapat dipakai untuk memasak karena dapat memanaskan benda yang menyerap gelombang tersebut. Radar menggunakan gelombang mikro. Radar singkatan dari Radio Detection and Ringing. Antena radar dapat bertindak sebagai pemancar dan penerima gelombang elektromagnetik. Pengiriman gelombang dilakukan dengan terarah terbentuk pulsa dalam selang waktu tertentu. Jika pulsa mengenai sasaran, misalnya sasaran berupa sebuah peluru kendali, akan ada pulsa pantul yang sebagian akan diterima kembali oleh antena radar dan dapat ditampilkan pada sebuah layar osiloskop. Jika selang waktu antara pemancar dan penerimaan dan kecepatan dalam gelombang radar, jarak sasaran ke pusat radar dapat ditentukan melalui persamaan S sama dengan C delta T per 2. Yang ketiga yaitu sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki frekuensi antara 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 14 Hz atau pada daerah panjang gelombang 10 pangkat min 3 M sampai 10 pangkat min 6 M. Frekuensi tersebut dapat dihasilkan oleh getaran elektron-elektron dalam bahan. Getaran elektron-elektron pada suatu atom dapat juga memancarkan gelombang elektromagnetik pada frekuensi-frekuensi yang khas dalam daerah inframerah. Spektroskop inframerah merupakan salah satu alat yang penting untuk mempelajari struktur atom dan molekul. Manfaat lain sinar inframerah yaitu untuk remote TV dan transfer data di ponsel. Halo semuanya, perkenalkan saya Zara Famila. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang spektrum elektromagnetik. Nah, yang keempat itu sinar tampak. Sinar tampak atau cahaya adalah sinar yang dapat membantu penglihatan. Sinar tampak berada pada daerah frekuensi yang cukup sempit dengan panjang gelombang berkisar antara 10 pangkat min 6 cm sampai dengan 10 pangkat min 7 cm dengan spektrum warna mulai dari panjang gelombang terbesar yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ungu memiliki panjang gelombang terpendek, sedangkan merah memiliki panjang gelombang terpanjang. Nah, yang kelima yaitu sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dihasilkan oleh atom-atom dan molekul dalam nyala listrik. Sebagian besar atom memancarkan sinar dengan frekuensi yang khas pada daerah sinar tampak dan sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet memiliki frekuensi antara 10 pangkat 15 Hz sampai dengan 10 pangkat 16 Hz. Matahari merupakan sumber utama dari sinar ultraviolet. Lapisan ozon atau O3 di atmosfer berfungsi menyerap sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh cahaya matahari. Berlubangnya lapisan ozon di atmosfer dapat meningkatkan sinar ultraviolet yang sampai ke permukaan bumi. Hal tersebut dapat mengancam kehidupan makhluk hidup di permukaan bumi, diantaranya dapat menimbulkan penyakit kanker kulit. Selain itu, sinar ultraviolet dapat bermanfaat bagi manusia, yaitu sebagai detektor untuk membedakan uang asli dan uang palsu. Lalu yang keenam itu sinar X. Sinar X ditemukan oleh Wilhelm Conrad Röntgen sehingga sinar X sering disebut sinar Röntgen. Sinar X dihasilkan oleh elektron-elektron yang terletak pada bagian dalam kulit elektron dari sebuah atom. Selain itu, sinar X dapat dihasilkan oleh elektron yang ditumbuhkan pada permukaan logam dengan kecepatan tinggi. Cara inilah yang dipakai untuk mendapatkan sinar X secara komersial. Oleh karena panjang gelombangnya sangat pendek, sinar X memiliki daya tembus yang kuat. Frekuensinya antara 10 pangkat 16 Hz sampai dengan 10 pangkat 20 Hz. Sinar X banyak digunakan dalam bidang kedokteran dan dalam bidang industri. Sinar X dapat juga dipakai untuk mendeteksi organ-organ dalam tubuh, seperti untuk mendeteksi paru-paru, dan dapat dipakai memotret posisi tulang dan tubuh, misalnya untuk menentukan posisi tulang patah. Nah, yang terakhir yaitu sinar gamma. Sinar gamma memiliki frekuensi antara 10 pangkat 20 Hz sampai dengan 10 pangkat 25 Hz dan merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi terbesar. Sinar gamma dihasilkan oleh inti-inti atom yang tidak stabil.
Sinar gamma memiliki daya tembus yang sangat besar sehingga dapat menembus pelat besi dengan ketebalan beberapa sentimeter. Untuk mendeteksi adanya sinar gamma dapat digunakan peralatan Geiger-Müller. Salah satu fungsi dari sinar gamma yaitu dapat digunakan dalam kedokteran sebagai pembunuh sel kanker dan sterilisasi alat-alat kedokteran. Selanjutnya itu sumber radiasi elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dihasilkan ketika suatu muatan listrik dipercepat atau elektron yang terikat pada atom transisi ke tingkat energi yang lebih rendah. Sumber radiasi elektromagnetik yang paling utama adalah matahari. Gelombang-gelombang elektromagnetik yang dipancarkan matahari ini menjadi sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Sinar ultraviolet yang dipancarkan matahari berguna bagi tumbuhan untuk berfotosintesis. Selain matahari, bumi juga memancarkan radiasi elektromagnetik. Energi matahari yang diteruskan ke bumi dalam bentuk panas menghangatkan permukaan bumi sehingga bumi memancarkan radiasi inframerah. Frekuensi gelombang yang dihasilkan sama dengan frekuensi osilasi muatan. Gelombang cahaya tampak dihasilkan oleh transisi elektron dalam atom tingkat energi yang lebih rendah. Selain dari matahari, sinar ultraviolet juga dihasilkan oleh lampu merkuri. Spektrum kontinu dari sinar X dihasilkan oleh elektron yang menumbuk ke pin logam dalam ruang hampa. Tumbukan ini menyebabkan elektron dalam pada atom mengalami transisi sehingga garis-garis sinar X dihasilkan dari proses tersebut. Selanjutnya di sini saya akan membahas atau menjelaskan bahaya radiasi elektromagnetik. Paparan radiasi ultraviolet yang berlebih terhadap manusia, hewan, tanaman, dan bahan-bahan bangunan dapat menimbulkan dampak negatif. Berikut merupakan penjelasan dari dampak radiasi elektromagnetik pada makhluk hidup dan lingkungan. Pertama-tama, ada dampak radiasi UVB pada tumbuhan, yaitu dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi lambat dan beberapa bahkan menjadi kerdil. Sebagai akibatnya, hasil panen sejumlah tanaman budidaya akan menurun, serta tanaman hutan menjadi rusak. Yang kedua yaitu microwaves dapat menimbulkan efek stres pada syaraf otak. Lalu yang ketiga yaitu ada dampak sinar ultraviolet, khususnya jenis ultraviolet tipe B yang terjadi akibat lubang ozon. Sinar ultraviolet ini dapat menembus ke permukaan bumi dan kemudian mengenai orang, sehingga dapat menyebabkan kulit manusia tersengat, mengubah molekul DNA, dan bahkan bila berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu lama dapat memicu kanker kulit. Yang keempat yaitu ada radiasi handphone dapat mengacaukan gelombang otak, seperti menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan hilang memori. Pemakaian handphone pun bisa menyebabkan kanker otak. Tidak hanya itu, efek negatif yang bisa muncul sebagai akibat radiasi handphone juga dapat merusak sel saraf, menurunnya atau bahkan hilangnya konsentrasi, merusak sistem kekebalan tubuh, meningkatkan tekanan darah, hingga gangguan tidur dan perubahan aktivitas otak. Yang kelima yaitu dampak negatif terhadap sinar ultraviolet yang berlebihan dapat menyebabkan garis-garis wajah dan kerut atau keriput. Yang keenam yaitu ada dampak negatif Wi-Fi, seperti keluhan nyeri di bagian kepala, telinga, tenggorokan, dan beberapa bagian tubuh lain bila berada dekat dengan peralatan elektronik atau menara pemancar. Yang terakhir atau yang ketujuh, sinar X dan sinar gamma dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bahaya radiasi elektromagnetik. Kesimpulan yang pertama berdasarkan kebutuhannya terhadap medium perantara gelombang dapat dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik dalam perambatannya membutuhkan medium perantara, sedangkan gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium perantara untuk merambat. Yang kedua, gelombang elektromagnetik dihasilkan ketika muatan listrik dipercepat atau elektron yang terikat pada atom bertransisi
ke tingkat energi yang lebih rendah. Matahari merupakan sumber radiasi elektromagnetik paling utama di bumi. Yang ketiga, pada ruang hampa, kecepatan gelombang elektromagnetik sama dengan kecepatan cahaya. Hal tersebut membuktikan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Yang keempat, gelombang elektromagnetik beberapa di antaranya terbagi atas gelombang radio, sinar X, dan gelombang ultraviolet yang disebut spektrum gelombang elektromagnetik. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.